Saad Murdi. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu Patra. Iya Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tulisan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rafa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruang sani dalam rangka membahas ayat Al-Quran. Di bawah bimbingan Buya Rizal, kita pagi ini membahas surah As-Sajdah ayat 12 didampingi oleh Ibu Indriawati. Dan sudah dibahas sama Pak Hadril, alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man shalihan inna muqinun. Sadaqallahu azim, artinya lebih kurang. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kalian atau engkau melihat ketika orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. As-Sajdah ayat 12. Ayat ini menggambarkan penyesalan terbesar manusia. Di dunia mereka menolak kebenaran, meremehkan wahyu dan sombong terhadap Allah. Namun ketika sudah melihat akhirat mereka berkata, kami telah mendengar dan kami telah melihat. Iman yang datang setelah melihat azab tidak lagi bermanfaat. Allah ingin manusia itu beriman sebelum melihat azab itu. Kemudian walau taro, dan alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat. Allah membuka ayat ini dengan gambaran pemandangan yang sangat dahsyat. Seakan-akan Allah berkata, jika benar manusia melihat dalam keadaan akhirat, mereka sangat takut. Tarbiyahnya, Al-Quran sering menggambarkan masa depan akhirat agar manusia sekarang sadar. Manusia beriman harus merenungkan akhirat sebelum melihatnya. Izil mujrimun, ketika orang yang berdosa. Di sini Allah tidak menyebut orang kafir, tapi mujrimun, al-mujrimun adalah para pendosa besar. Maka kekafiran adalah kejahatan terbesar. Maknanya dosa membawa manusia menuju kehinaan. Ayat ini menggambarkan penyesalan terbesar bagi manusia. Di dunia mereka menolak kebenaran, meremehkan wahyu dan sombong terhadap Allah. Namun sudah melihat di akhirat mereka berkata, kami mendengar dan kami melihat. Kemudian nanakisu usihim inda rabbihim, ketika mereka menunjukkan kepalanya di sisi Rabb penciptanya, maka Allah menggambarkan di sini sangat mengerikan sampai Nabi jika melihat seakan-akan sangat dahsyat. Seakan-akan pembaca melihat langsung peristiwa hari kiamat. Peristiwa itu digambarkan bahwa mereka menundukkan kepalanya di sisi Rabb mereka. Karena di dunia mereka mengangkat kepala dengan kesombongan, menolak kebenaran. Di akhirat mereka tidak berani mengangkat kepala, artinya kesombongan di dunia berakhir dengan kehinaan di akhirat. Rabbana absorna wa sami'na. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar.
Jadi kita lihat di situ urutan pertama kata melihat, kemudian mendengar. Ini menunjukkan mereka melihat azab. Kemudian mereka mendengar kebenaran. Itulah realitas pengalaman manusia ketika menghadapi realitasnya. Farji'na na'man solihan. Maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan amal soleh. Hal ini menunjukkan suatu kesempatan hidup dunia sangat berharga. Jika mereka di akhirat diberi kesempatan kembali dunia, hanya ingin beramal saleh, bukan harta, kekuasaan maupun nikmat. Tapi di situ adalah amal saleh. Irji'na itu artinya kata perintah. Doa itu menunjukkan permintaan penuh keputusasaan. Kemudian na'mal solihan tidak disebutkan objek secara rinci. Artinya kami melakukan segala amal yang soleh. Itu sebab solihan itu kata benda yang umum. Artinya ya semua amal soleh akan dia lakukan. Lalu mereka berkata, inna mukinun. Sungguh kami adalah orang yang yakin. Dunia mereka lalai, ragu dan menunda taubat. Namun setelah melihat azab, keyakinan mereka datang tapi terlambat. Keyakinan yang benar adalah muncul sebelum melihat akhirat. Ayat ini mendidik manusia itu melalui Al-Quran membuat manusia seakan-akan melihat kiamat itu sekarang. Dengan tujuan agar manusia takut sebelum terlambat. Itulah tujuan. Maka di Al-Quran itu ada peringatan, ada sejarah dan sebagainya itu agar manusia berpikir. Ayat terkait di situ surah Al-Mu'minun ayat 100, ayat 99 dan 100. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Iza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'un. Maka dikatakan kepada orang kafir, hingga kita datang kematian seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah aku. Ini ke dunia. Al-Mu'minun ayat 9. La'alli a'mal solihan fima taraktu kalla innama kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barza'un ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan dulu. Jawabannya sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 100. Penyesalan manusia yang dijelaskan ayat 12 tadi, itu maka dijawab dengan ayat 14. Apanya? Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab ini karena kalian melupakan pertemuan hari ini. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula. Maka rasakanlah azab yang kekal disebabkan apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka berkata, sekiranya kami dahulu mendengar dan berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itulah bentuk pernyataan penyesalan mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 27 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro iz ukifu alan nari faqala ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya engkau Muhammad melihat mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang beriman, tentulah kamu melihat peristiwa suatu yang mengharukan. Kemudian surah Ibrahim ayat 21 Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'a faqala du'afa'u lillazina istakbaru wa inna kunna lakum taba'an fahal antum mu'nuna anna min azabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahid. Itu dikatakan.
semua manusia tampil di hadapan Allah. Lalu dia berkata, orang-orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut kamu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Maka mereka menjawab, maka seandainya kami Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat menunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau bersabar, sekali-sekali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Itu orang sombong mengatakan kepada orang yang lemah kepada yang sombong, karena orang yang sombong mempengaruhi mereka. Kemudian surah Fatir ayat 37, wahum yastahiruna fiha rabbana ahrijna na'man solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang kami kerjakan. Demikian lebih kurang Tadabbur surah As-Sajdah ayat 12. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong dan tidak menjadi orang yang menyesal. Sebelum penyesalan datang pada hari kiamat yang tidak berguna lagi, maka lebih baik kita berpeluh pagi dari ini sekarang untuk mempersiapkan diri, memperbaiki amal kita, berusaha memahami Al-Quran dengan istiqomah sehingga kita termasuk orang yang beruntung karena Al-Quran menjadi pedoman untuk kita. Itulah harapan kita semua. Namun demikian apa yang saya bacakan mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami dan mohon dimaafkan sekali lagi, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.